Halo semua, perkenalkan nama saya Irina Fortuna Helpon, nomor induk mahasiswa 0442896621 dari Prodi Sistem Informasi UT UPBJJ Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 2 pemrograman berbasis web. Pada tugas 2 kali ini, setelah kita mempelajari dasar-dasar Vue.js, kita diminta membuat tampilan halaman website yang menampilkan data berupa tulisan "Selamat pagi tutor, ini adalah tugas kedua saya" dengan warna tulisan orange. Namun, sebelum kita mendevelop sebuah halaman website untuk tugas 2 ini, sebelumnya kita perlu menginstal beberapa tools yang mendukung framework Vue.js. Nah, kemudian 3 tools yang akan kita install itu ada Node.js, ada npm, dan kemudian ada Vue.js, yaitu ya project yang akan kita buat selanjutnya. Nah, kenapa kita perlu install Node.js? Karena Node.js ini dia tuh sebagai environment ya, sekaligus dia juga menyediakan tools di mana itu sangat membantu ketika kita mendevelop sebuah aplikasi atau halaman website. Sedangkan npm sendiri dia itu sebagai server yang akan menjalankan file Vue.js yang kita buat. Kalau Vue.js sendiri udah jelas kita tahu dia sebagai framework di mana dia itu ngebungkus beberapa elemen dari script JavaScript, template HTML, dan style dari CSS. Baik, kita selanjutnya akan menginstal 3 tools ini. Nah, kemudian untuk menginstal Node.js, kita perlu masuk ke halaman Node.js. Nah, ini kebetulan udah ada historinya di sini. Kita perlu download dulu, terus kemudian kita jalankan, kita setup. Nah, biasanya tuh kalau di Node.js, dia tuh udah termasuk sama npm-nya. Kalau kita lihat di folder Node.js di program file ini udah termasuk sama npm-nya. Jadi kalau kita cek di terminal administrator seperti ini, nah ini udah langsung muncul versi terbaru dari Node.js, kemudian npm-nya ini juga udah terinstall. Kemudian kita perlu meng-create Vue.js. Tapi di sini saya meng-create-nya tidak lewat terminal Windows ya, saya langsung ke Visual Studio Code. Nah, di sini juga saya udah ngebuat folder untuk praktek tugas 2. Jadi kita langsung buka terminal di Visual Studio Code sini. Kita cek lagi Node Creative. Ya. Di sini juga sudah. Dan kemudian selanjutnya kita perlu meng-create folder Vue.js. Nah, untuk kita meng-create-nya kita perlu masuk ke halaman Vue.js.org. Di sini kita masuk ke install. Nah, di sini ada banyak dokumentasinya. Nah, kita langsung kopas saja dari sini ya. Nah, kita tunggu. Kita create namanya. Di sini saya bikin tugas 2. Oke, terus kita disuruh memilih feature apa sih yang akan digunakan. Kita nyontek dari dokumentasinya Vue.js aja. Di sini TypeScript nggak dipakai, no. JSX support, Vue router, ininya Vitesse end-to-end, no. Prettier, di sini cuma pakai Aslin ya. Jadi ya kita ikutin aja lah. Aslin, enter, kemudian ini saya pilih no karena masih eksperimental. Nah, kemudian kita perlu masuk ke folder tugas 2. Nah, kemudian tadi minta menjalankan npm di folder tersebut. Nah, di sini sudah terinstall 69 package. Setelah diinstal, di sini perintahnya kita disuruh menjalankan. npm run dev. Enter. Nah, di sini kita juga sudah mendapatkan localhost-nya. Kalau kita klik, nah kita langsung masuk ke halaman default dari
Vue.js. Kalau kita lihat di sini, folder tugas 2 ini folder Vue.js, di mana nanti kita akan mengotak-ngatik ya framework Vue.js-nya di file app.vue ini. Baik, kita sekarang sudah masuk ke file utama Vue.js, di mana di file utama ini kita akan mendevelop halaman website tugas 2. Tapi sebelumnya kita lihat di file index.html. Di sini saya mau mengganti title bar-nya dengan tugas 2, kemudian save. Kita lihat, nah di sini udah ganti tugas 2 ya, tapi ikonnya biarin aja, biarin default. Kemudian kita masuk lagi ke ke file Vue.js-nya. Oke, di sini ada beberapa komponen yang diimport dari komponen bawaannya Vue.js itu sendiri. Nah, di sini ada hello world, the welcome, dan welcome item. Di sini kalau kita lihat di halaman websitenya, ini tuh kayaknya komponen dari apa tadi? Hello world. Kalau yang di sini kayaknya the welcome. Ini mungkin yang item itu tadi ya. Cuman kita tidak menggunakan ini semuanya, jadi biarin aja komponen ini tidak akan kita pakai. Kita hapus semuanya. Terus kita save. Apa yang terjadi? Nah, error. Biar nggak error, kita bikin template aja kan ya. Kalau kita save, nah dia akan menjadi halaman defaultnya. Biarkan backgroundnya gelap karena nanti kita akan membuat tulisan warna orange jadi biar kelihatan. Oke. Kemudian di Vue.js ini saya akan membuat komponen, di mana komponen itu nanti akan kita panggil di file Vue.js. Kita buat aja di folder komponen, kita tambahkan file baru, komponen tugas 2. Domainnya dan kita buat .vue. Nah, ini udah jadi file Vue.js baru, sama kita pakai template HTML. Di sini akan kita buat tulisan apa tadi? Selamat pagi tutor. Ini adalah tugas kedua saya ya. Di sini kita buat aja, kita buat div-nya dulu. Kita buat heading aja. Kita buat heading 2 biar nggak terlalu besar kali ya. Selamat pagi tutor. Koma ya kayaknya. Ini adalah tugas kedua saya. Nah, begini. Kalau kita save, apakah dia akan berubah? Tidak. Kenapa? Karena belum kita panggil di sini. Oke. Dan kita buat dulu aja untuk komponen yang akan kita import di file utama Vue.js. Kemudian di sini saya kasih biodata, boleh kali ya. Kita buatkan variabelnya dulu. Nama, name, name, kemudian kita tambahin PBJJ aja kali ya, biar nggak terlalu panjang. Kita buatin variabel PBJJ. Nah, setelah kita buat template HTML-nya, kemudian kita deskripsikan variabel namanya PBJJ di script JavaScript di sini aja. Kita buat
export. Nah, ini udah otomatis. Jadi kita isi aja nama saya sendiri, nomor induk mahasiswanya. Kita ganti UPBJJ. Di sini tambahin Palangkaraya. Udah. Kita save. Kemudian di sini perlu kita panggil dengan script. Buat di bawah aja lah. Enggak deh. Buat di atas aja deh. Oke, di sini jangan lupa script setup ya. Oh my god, sorry. Kemudian kita import tugas. Sorry. Kita import komponen tugas 2. Nah, ini udah langsung otomatis. Nah, ini udah langsung otomatis. Kalau kita save, apakah dia akan? Tidak juga. Kenapa tidak? Karena belum kita panggil di file HTML-nya. Nah, di sini baru kita panggil untuk komponennya ya. Apa tadi? Komponen tugas 2. Oke. Kalau kita save, apakah ini akan berhasil? Ya, ini udah berhasil ya. Tapi kita harus mengganti warnanya dulu di file asset and CSS. Nah, di sini karena kita nggak pakai semua, hapus aja deh. Hapus, kemudian kita tambahin aja di sini untuk CSS app-nya, tambahin font size kali ya. Font size-nya 2000, pakai rem-rem lagi. Terus teks dan warnanya ketentuannya tadi orange ya. Kalau kita save, apakah ini akan berhasil? Ya. Ini kita sudah membuat halaman website yang didevelop dengan Vue.js. Baik, demikian tugas 2 pemrograman berbasis web telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya.